Kembali lagi pada khutbah-khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini di khutbah beliau nomor 134. Judulnya adalah khutbatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam fi ta'khiri salatil isya. Khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mengakhirkan salat isya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan, intadharna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami telah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatan, pada satu malam, li salatil atamati, untuk salat atama. Salat atama, salat isya. Fahtu bisa alaina, maka beliau tertahan atas kita. Maksudnya tertahan, tidak datang-datang ke masjid. Hatta kana qariban min syatril laili, sampai masanya dekat dengan pertengahan malam. Au balagha dzalika, atau sampai tengah malam. Kira-kira jam 11 lewat. Kalau sekarang ya baru datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'an nabiyyu, kemudian datanglah seorang nabi, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa shallaina, lalu kita salat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ijlisu, duduklah kalian. Fa khatabana, lalu beliau berkhutbah kepada kita. Faqala, lalu beliau mengatakan, innan nasa, sesungguhnya manusia, orang-orang, qad sallau wa raqadu wa antum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salata. Sesungguhnya orang-orang sudah pada sholat dan sudah tidur. Wa antum lam tazalu fi sholatin, sedang kalian senantiasa masih berada di dalam sholat. Man tadhartumus sholata, selagi kalian menunggu sholat. Zada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri ada menambahkan dalam sebuah riwayatnya, walau la dha'fud dha'ifi wa saqamus saqimi la akhartu hadhihi salata ila syatril laili. Pasti aku mengakhirkan salat isya ini sampai tengah malam. Baik, itu adalah hadisnya ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat isya ini, karena rumahnya itu berdampingan dengan masjid, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dari jendela, bisa melihat sahabat-sahabatnya ini sudah kumpul apa belum. Apabila beliau melihatnya belum kumpul, maka beliau tahan di rumah sampai sahabat-sahabatnya kumpul semua di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sangat tahu sekali sahabat-sahabatnya tidak akan sholat isya sendirian di rumah. Sangat tahu sekali. Jadi beliau menunggu sampai berkumpul semuanya. Apabila sudah kumpul, maka beliau datang, kemudian qomat untuk sholat isya.
Ini adalah salah satu kasusnya di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri di dalam rumahnya, lalu begitu kumpul semuanya, begitu kumpul sahabat-sahabat di dalam masjid untuk sholat isya, beliau keluar untuk sholat isya bersama mereka. Nah, biasanya ini saat para sahabat setelah para sahabat melakukan perjalanan jauh atau perang, jadi sholat isyanya diundur dekat-dekat tengah malam. Ya, karena mereka pengen istirahat dulu, habis sholat maghrib pengen nyantai. Ya. Nah, tapi di sana ada orang yang datang di masjid itu di awal waktu sholat isya, atau menunggu untuk sholat isya dari sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sholat, menunggu sampai sholat isya. Ya, begitu sholat isya dikumandangkan adzannya, sahabat-sahabat menunggu. Ya, sahabat-sahabat menunggu. Boleh jadi ada yang karena lama, maka ada yang sholat duluan, kemudian pulang. Ya, karena ada terdesak oleh keperluan. Ya. Nah, ini apa katanya? Jabir bin Abdullah ini dia ada menceritakan ya di mana satu ketika dia menunggu sholat isya sampai tengah malam, ya, atau ya sebelum tengah malam, saya sudah larut. Baru Rasul sholat, setelah itu Rasul katakan, ijlisu, duduk, jangan pulang dulu. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya sudah ada orang-orang yang sholat duluan dan mereka sudah tidur. Dan itu adalah hak mereka. Tapi kalian yang menunggu ya untuk sholat isya, ada yang menunggu sejak setelah sholat maghrib, ada yang menunggu dari awal masuk waktu sholat isya. Selama menunggu untuk sholat, itu tertulis sebagai sholat sunnah. Berapa jam? Kalau dari jam 7:30 sampai jam 11. Ya, 3,5 jam. Lihat. Berapa rakaat sholat 3,5 jam itu. Ya, jadi menunggunya itu tercatat sebagai sholat sunnah. Jadi jangan pernah gelisah untuk menunggu sholat bersama imam apabila imamnya datang terlambat. Nah, tapi sekarang sudah dibikin pakem. Ya, antara adzan dengan qomat 10 menit. Kalau subuh 15 menit misalnya. Dan itu yang paling bagus kalau subuh 15 menit ya. Jadi ada kasih tenggang waktunya agak panjang supaya orang-orang yang habis sholat witir, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat di rumah itu masih cukup untuk perjalanannya ke masjid sholat subuh dan tidak menjadi masbuk. Baik, itu khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang mengakhirkan sholat isya berjamaah. Nah, di dalam Abu Sa'id Al-Khudri dalam sebuah riwayatnya ia mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan bukan karena lemahnya orang yang lemah, andaikan bukan karena sakitnya orang-orang yang sakit, maka sholat isya itu kata Rasulullah, saya pasti akan akhirkan waktunya untuk sholat isya itu. Akan sholat isya di akhir waktu sholat isya. Karena itu yang paling utama. Ya. Tapi ini ya Rasul memandang, aduh ini ada orang-orang yang lemah sudah tua, ada orang-orang yang sakit,
pengen tetap ikut jamaah, ya udah. Akhirnya sholat Isya di awal waktu. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat di akhir waktu, dikasih pelajaran sahabat-sahabatnya bahwa itu adalah waktu yang paling utama. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW begitu sholat Isya di akhir waktu bersama para sahabatnya, beliau mengatakan innaha la waktuha. Sesungguhnya itu adalah waktu yang paling utama. Laula an asyqa ala ummati, andaikan itu tidak memberatkan umatku. Ya. Dan memang waktu sholat Isya itu berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Dia seperti waktu sholat subuh untuk batasannya. Zuhur waktunya sampai asar. Asar waktunya sampai maghrib. Maghrib waktunya sampai Isya. Isya waktunya tidak sampai subuh, tapi sampai pertengahan malam. Di dalam sebuah hadis sahih, dalam Sahih Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa waqtul isya'i ila nisfil lailil awsati. Waktu sholat Isya itu batasannya adalah pertengahan malam. Ya, tengah malam yang paling tengah-tengah. Jadi kira-kira jam berapa? Ya jam 12 lah gampangnya. Ya. Jadi utamanya sholat Isya itu di jam berapa? Jam 10, jam 11 itu waktu paling utama untuk sholat Isya. Andaikan tidak memberatkan jamaah. Nah, imam itu harus bijaksana, harus melihat orang yang paling lemah yang ada di belakangnya. Karena kalau tidak sholat Isya berjamaah akan terkena pasal di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'aini, law 'arafu ma fihi ma la atauhuma walau hadwan." Salat Isya salat yang paling berat dihadiri oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Andaikan mereka mengetahui ada apa di balik sholat Isya dan subuh itu, pastilah mereka akan mendatangi sholat jamaahnya meskipun sambil merangkak. Itu ya. Jadi disitulah pentingnya ya keseimbangan dalam mempertimbangkan kemaslahatan. Ini kalau diakhiri waktu yang paling utama, tapi apakah ini maslahat untuk jamaah? Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum, laula innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya tengah malam itu adalah waktu yang paling utama untuk sholat Isya berjamaah, andaikan itu tidak memberatkan umatku. Di dalam satu komplek ya di mana dihuni oleh anak-anak, oleh para muda, mereka bersepakat kita sholat Isya jam 10 ya. Nah, kesepakatan itu bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan sholat Isya di tengah malam, di akhir waktu Isya, ya, demi mencapai fadilahnya sholat Isya di akhir waktu. Berjamaah, bukan sholat sendirian, daripada di awal waktu tidak, bukan waktu yang utama, saya mau di akhir waktu. Enggak, berjamaah. Ya, berjamaah. Baik, sebagai penutup untuk khutbah ini, saya akan menyampaikan satu hadis ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebiasaannya yakrahu ayyanama qabla al-isya. Ya, tidak menginginkan, tidak suka tidur sebelum sholat Isya. Wa ayyatakallama ba'daha. Wa ayyatahaddatsa ba'daha. Dan tidak suka untuk berbincang-bincang setelah sholat Isya. Ngobrol. Karena
setelah sholat isya itu maunya digunakan penuh untuk berasyik masyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk Tuhan mereka, untuk bersujud, untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang setelah sholat isya? Ya pernah. Boleh jadi bukan sekedar pernah, ada banyak. Ya. Tapi itu di momen-momen yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Entah karena untuk sebuah pengajaran, ya seperti hadis tadi, habis sholat isya Rasul berkhutbah. Padahal itu di tengah malam. Karena itu momen paling penting untuk menanamkan pelajaran kepada para sahabat-sahabat yang mereka adalah santri-santri bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ilmunya, beritanya disebarkan kepada kita semua. Baik, saya kira itu untuk sementara. Barangkali ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, saya teruskan di khutbah yang berikutnya. Baik Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu, untuk